Mental health ini penting, wanita itu unik gitu. Selamat pagi, salam sehat jiwa. Sahabat sehat, kali ini kita bersama Dr. Alia Himawati, spesialis kedokteran jiwa, dan Ibu Ismi, psikolog klinis di RSJD Dr. Arif Zainuddin. Apa kabar, Dok? Baik. Hari ini kita akan ngobrol tentang sepenting apa sih women mental health atau kesehatan jiwa wanita. Jadi kita akan bahas kesehatan mental wanita karena untuk memaknai dan memperingati Hari Kartini kemarin. Kita sebagai wanita, apalagi seumuran saya ya dok, itu ada yang fokus berkarir, ada juga yang menjadi ibu rumah tangga, ada juga yang menjalani keduanya. Tetapi akhir-akhir ini banyak kasus seperti seorang ibu yang melukai anaknya, atau bahkan melukai dirinya sendiri. Nah, kemudian banyak wanita yang depresi dan cemas karena mencari pekerjaan ataupun yang stres di tempat kerja. Nah, jadi mengapa sih dok kesehatan mental wanita itu penting dok? Oke. Ya, terima kasih ya kita hari ini bisa ketemuan nih. Ya, memang women mental health ini penting bagi kita seorang perempuan karena perempuan itu unik ya. Uniknya kita itu ini, seperti kelembutan kulit kita ini menutupi kekuatan dari tulang kita. Jadi kelembutan kulitnya menutupi kekuatan tulangnya. Itu unik ya. Itu saya katakan unik karena memang perempuan itu rentan terhadap gangguan jiwa. Tentang mentalnya itu rentan. Biasanya mereka rentan depresi, ansietas, gangguan tidur, gangguan emosi. Kenapa mereka rentan? Karena memang banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satu halnya adalah faktor hormon. Ya, di sini ada faktor estrogen, progesteron. Dan dalam siklus perkembangan kita perempuan itu kan ada fase-fase yang memang berbeda dengan laki-laki. Iya, berbeda ya dok ya dengan laki-laki. Ya, kita ada menstruasi. Kemudian dari menstruasi kita ada kehamilan, ada postpartum, ada premenopause dan menopause. Nah, masing-masing tahap itu kan dilalui normalnya perempuan seperti itu. Di samping itu ada faktor-faktor eksternal yang menuntut tadi Mbak Linda sudah sebutkan, tuntutan pekerjaan, tuntutan karier, tuntutan ibu rumah tangga. Jadi macam-macam ya dok yang dipikirin ya. Macam-macam yang dipikirin sehingga itulah yang rentan. Nah, dalam menuju perkembangan nanti Bu Ismi juga akan menyinggung ya Mbak Ismi ya. Menstruasi. Nah, menstruasi itu kan kesiapan seorang perempuan untuk tumbuh menjadi perempuan yang dewasa, siap dia menjadi seorang ibu. Nah, ketika dia menjadi ibu, kehamilan yang terjadi. Bagaimana kehamilan itu juga hormon berpengaruh, juga secara psikis nanti juga kesiapan bagaimana nanti memelihara, mengasuh anak itu butuh sesuatu kekuatan yang tersendiri. Jadi itu tadi yang bikin wanita itu bisa mengalami depresi, bisa mengalami anxiety yang itu gangguan cemas berlebih ya. Setahu saya itu kalau gangguan cemas berlebih anxiety itu berbeda dengan orang normal lainnya ya dok, bener nggak ya? Jadi kadang tuh ngerasa cemasnya tuh luar biasa, bisa di tahap dia tuh takut ini tuh mau sampai mohon maaf sampai mau mati kayak gitu. Iya. Betul ya dok ya? Betul. Jadi beda dengan kita normal gini nggak bisa membayangkan ya dok ya? Kata-kata yang berlebih itu yang menimbulkan ini berbeda dengan orang normal. Gitu. Ya, cemas itu normal, tapi yang berlebih itu yang tidak normal. Gitu. Sementara yang faktor kejadian yang banyak yang menyangkut perempuan itu memang depresi, ya, karena pada saat menstruasi itu kan perubahan hormon
hormonnya begitu nyata Beda ya. ya. Maka ketika sebelum menstruasi bad mood nggak? Bad mood, kadang Sering, capek, lemes, sering kayak gitu, sensitif gitu ya, serba salah. Iya. Ya biasanya seminggu 3 hari sebelum mens itu memang terjadi perubahan. Kalau lingkungannya paham, oke Iya. lah, nggak masalah. Iya. Tapi ketika lingkungannya tidak paham, nah disitulah pencetus gangguan itu. Gangguan mental ya dok ya. Ada yang kayak gini loh dok, tetangga saya tuh ada yang dia normal, tetapi setelah dia melahirkan dia jadi depresi kayak gitu, terus dia normal lagi, hamil lagi tuh dok, depresi lagi. Maksudnya tuh sampai benar berobat ke rumah sakit jiwa seperti rumah sakit kita kayak gini dok. Nah kayak gitu ya dok ya. Ya, jadi tadi ya dia ketika fase kehamilan ya, masuk fase hamil itu kan juga selain tubuh dia berubah ya, tubuh dia berubah, di situ juga ada pertumbuhan dari janin, proses kesiapan seseorang jadi seorang ibu jadi ya dok seorang ibu itu juga penting, dukungan keluarga juga penting. Ketika anak ini lahir itu tadi perubahan hormon di tubuhnya sama ada perubahan lingkungan ya, sehingga seringkali terjadi baby blues ya, depresi gitu ya. pasca melahirkan karena memang badannya belum mengalami perubahan ya, perubahan hormon, kemudian juga kesiapan menerima anak belum ada, biasanya ini anak pertama itu ya. Nah itu bisa terjadi, seringkali terjadi. Tapi kalau masuk ke depresi memang ada kriteria khusus ya, setelah beberapa hari, tidak sesaat gitu. Nah memang tanda-tanda pada wanita yang depresi itu memang ada tanda-tandanya juga. Oh jadi nggak serta-merta tiba-tiba kena gitu ya dok ya, tapi udah ada tanda-tandanya ya. Oh kayak gitu. Jadi padahal wanita itu unik banget ya dok, tapi malah rentan gitu terkena gangguan mental ya. Terus gini, kalau dari sisi psikolog bu, itu ada nggak sih bu cara jitu yang paten gitu untuk biar nggak terkena gangguan mental pada wanita? Iya, tadi kan Mbak Lida sudah menyampaikan ya kalau memang wanita itu unik gitu. Karena uniknya kan jadi spesial gitu ya, karena tadi sudah disebutkan sama Dokter Alia, jadi dari kehidupan wanita itu ada nih sisi-sisi kehidupan yang tidak dialami oleh laki-laki seperti hamil, menstruasi ya, menstruasi dulu, kemudian hamil, melahirkan, menyusui ya, mengasuh anak, yang di situ itu nanti masing-masing fase itu ada perubahan hormon ya, yang mempengaruhi sisi emosi dari perempuan itu sendiri. Dan tadi butuh support dari lingkungan. Dia punya mengalami perubahan hormon sehingga dia harus menyesuaikan diri dengan perubahan hormon itu sendiri. Aku kok jadi emosional ya, padahal aku punya baby nih, kayak gitu ya. Jadi kan harus mengelola diri, kemudian menyesuaikan diri dengan perubahan yang dialami yang lain, yaitu jam tidur misalnya, ketika jam makan, jam istirahat, betul sekali. banyak. Jadi pola hidupnya berubah ketika dia hamil, kemudian melahirkan dan menyusui, itu harus ada penyesuaian diri. Nah ketika dia berhasil maka mentalnya masih tetap sehat. Betul. Tapi ketika ada kesulitan dalam penyesuaian diri maka mentalnya bisa terganggu. Seperti tadi ada baby blues, kemudian depresi ketika baby bluesnya tidak teratasi ya dok ya, sampai beberapa waktu kriteria yang memenuhi depresi. Dan itu berbahaya ya? Ya harus segera diatasi, karena kalau tidak tadi seperti Mbak Linda yang disampaikan bisa kesini nih, bisa dirawat ke RSJ gitu ya. Nah terus gimana caranya gitu ya mengatasinya? Jadi memang sisi rentannya gitu ya, sisi rentan perempuan tadi memang dari pengalaman gitu ya dok ya. Jadi mungkin mereka rentan karena memang sebelumnya ada pengalaman cemas ya. Dia punya cemas nih gitu. Jadi ketika hamil melahirkan tadi muncullah kecemasannya dan berlebih ya, bisa jadi. Kemudian juga mungkin dia punya pengalaman buruk di masa lalu ya, ada kekerasan gitu kan,
sebagian besar itu perempuan gitu ya. Mungkin ada pelecehan seksual atau kalau sebagai istri KDRT. Nah, itu kan jarang-jarang ya kalau terjadi pada laki-laki atau suami gitu ya. Nah, jadi memang butuh penanganan gitu ya. Yang pertama dan utama adalah ada self awareness. Dari diri sendiri. Iya. Jadi harus ada kesadaran bahwa saya butuh sesuatu nih, harus segera diatasi gitu ya. Beda kan kalau nggak aware dengan diri sendiri kan nggak tahu nih saya nggak bisa menyesuaikan diri tapi merasa baik-baik saja gitu, jadi tidak teratasi. Itu yang pertama. Jadi dia nggak sadar dulu itu. Nggak sadar. Kadang-kala dari orang lain nih yang tahu ya, loh kok kamu biasanya seperti ini mau bersosialisasi atau kasih sayangnya bagus, tapi kok tiba-tiba kok menarik diri gitu ya, nggak mau keluar kamar misalnya, nggak mau ngobrol, sering nangis. Nah itu kadang orang lain yang di sekitarnya yang tahu, malah yang menyadari gitu ya ada perubahan dari seseorang kayak gitu. Terus gimana lagi tuh, Bu? Ya setelah aware ya, setelah sadar kalau berarti saya butuh sesuatu, butuh ditangani nih gitu ya kondisinya gitu. Kemudian yang selanjutnya bisa melakukan self care. Oke. Gimana itu Bu self care? Jadi peduli dengan dirinya ya. Jadi nggak apa-apa nih saya punya jeda nih terhadap diri saya gitu ya. Jadi tidak harus ada tuntutan terhadap diri harus gini gitu ya. Nah, ada self care emosional, ada self care secara fisik, ada self care secara spiritual nih Mbak Linda. Wah menarik nih. Ada self care secara emosional, self care secara fisik, dan self care secara spiritual. Oh jadi spiritnya juga harus kita aware gitu ya. Terus kemudian gimana Bu kalau kita sudah self care gitu? Iya, kalau secara boleh nih saya ini jelaskan sedikit ya, emosional bagaimana, kemudian fisik itu bagaimana, nanti biar bisa buat ini ya referensi, betul, bisa pembelajaran juga ya. Ya kalau yang secara emosional ya, kalau secara emosional itu misalnya kita kan seringkali tadi cemas itu pasti nih overthinking ya kan Mbak thinking ya Dok ya. Jadi mulai nih kita boleh nih belajar untuk self talk positif. Nah jadi kita boleh nih mengafirmasi diri dari diri buat diri dan orang lain hal-hal yang positif, bahwa saya bisa mengatasi kesulitan saya kayak gitu ya. Ini riwah nih sama anak yang baru lahir ya, newborn nih. Aku bisa kok, aku bisa mengasuh anak dengan baik nantinya kayak gitu. Atau kalau kita dapat stimulus dari lingkungan, nggak apa-apa dia kan ini mungkin lagi ada masalah. Nah itu self talk positif ya. Mungkin bisa dirasakan ketika ngomong atau batin seperti ini rasanya beda loh gitu ya, dengan misalnya jangan-jangan nanti gitu ya Dok ya gitu. Itu yang secara emosional. Betul. Iya. Kemudian ini juga secara emosional setelah self talk ada kita belajar fokus. Jadi menyadari apa aktivitas kita. Misalnya lagi menyusui ya udah fokus pada babynya, nggak mikir yang macam-macam. Nggak suapin sambil main HP ya. Itu banyak itu Dok. Betul Dok. Iya. Banyak itu. Nanti yang dilihat di HP jangan-jangan malah ini sesuatu yang mendistrak. Mendistrak biar mindfulness. Jadi asinya malah nggak keluar banyak gitu ya, bisa gitu atau ya. Emosional ibu dan bayi kan nyambung kayak gitu. Ya. Ketika ibu sedih, anaknya ikut sedih. Kayak gitu. Jadi menyadari itu apa yang dilakukan, mindful tadi kalau mindfulness ya. Nah kemudian me time. Penting loh ya. Me time. Iya, sebagai ibu baru misalnya gitu kan sibuk, tadi kan harus menyesuaikan diri dengan waktu yang capek ya Mbak Linda ya. Coba dibayangkan ketika punya baby baru. Me time-nya jangan terus berpikir emot
ya. Ini enggak loh ya, Nggak harus selalu pergi enggak keluar seperti itu. nyalon Iya. ke mall atau Enggak. apa gitu Me ya. time itu waktu yang memang khusus untuk aku gitu, enggak terus nyalon, enggak. Nanti kasihan babynya yang Iya. rawat siapa. Ya harus sesuai kondisi. Sesuai kondisi. Ya, bisa baca buku. Nah, Atau bisa- minum teh boleh sendiri kayak gitu. Atau mandi air hangat, Oh, iya. itu kan sensasi di tubuh juga dapat tuh, jadi relax Betul, seperti betul. itu. Atau kalau kita kaum perempuan bisa masak kue yang enak, Wah, menarik banget ini. pun Iya. ya. Nah, itu bisa digunakan. Kemudian ini juga membangun sosialisasi dengan orang-orang sekitar. Kalau ada keluhan, sampaikan pada pasangan. Iya. Itu ya, jangan diem aja, nanti suaminya nggak tahu kamu mikir apa gitu ya. Kita tetap butuh support ya. Tetap. Ya, sebagai Ya aku wanita capek ya. loh gendong, tolong bantu dong. Nah, Nggak harus semuanya itu kita selesaikan sendiri. iya. Iya kan, kita bisa minta bantuan, apalagi kepada yang paling deket nih suami kayak gitu ya Dok. suami Kayak bisa, gitu ya. Iya. orang tua kalau ada, atau sekedar say hello dengan teman itu juga akan membantu ya. Iya. Itu secara emosional. Secara emosional. Kalau secara fisik apa Mbak Linda? Secara fisik mungkin ya lebih Mengatur pola Ah, makannya, kayak gitu. jadi pola makan yang sehat, kemudian olahraga yang teratur, gitu pola ya. istirahat tidurnya tadi itu Dok. Betul, Itu. ya. Itu secara fisik. Kalau secara spiritual ya ibadahnya gitu tetap kan, kita Iya. sebagai manusia ya mau tidak mau dengan beribadah kita akan tetap menjadi lebih tenang gitu ya. Kemudian melakukan kebaikan bagi orang lain, jadi berguna nih. Jadi nggak fokus pada kesulitanku apa Iya. gitu ya, capek, susah gitu, tapi kita masih Bisa berguna bagi orang lain, Kayak gitu. punya komunitas. Dan yang terakhir Mbak Linda, ini yang sering saya gunakan untuk klien-klien yang depresi Dok ya. Ini adalah menuliskan rasa syukur. Menuliskan rasa syukur Bu. Nah, itu akan sangat ini ya, Mengafirmasi ya. bisa. Jadi syukur kadang-kadang hal baik yang kita alami setiap hari karena sudah biasa bangun bisa melek, kemudian tangannya bisa bergerak, bisa jalan tuh nggak terasa ya biasa aja, tapi kita kita munculkan ternyata hal yang biasa itu adalah hal baik. Iya. Maka dituliskan, kemudian dimaknai, dinikmati. Syukurnya apa sih? Oh, aku masih bisa melihat anakku, masih bisa melayani suami, gitu ya, masih bisa Bekerja. nah gitu. Setelah itu disyukuri. Iya. Nanti secara hormonnya juga jalan ya Dok ya, dengan bersyukur itu nanti imunnya bisa meningkat. Itu bisa membantu untuk mengatasi cemas tadi, depresi gitu. tadi itu. Semuanya berkesinambungan jadi ya. Iya, betul. Kenapa harus ditulis? Karena nanti kalau down bisa dilihat lagi, oh iya ya kemarin aku makan nasi goreng enak itu seneng loh. Oh, kayak Oh gitu. kemarin suamiku ngajak aku jalan. Kadang lupa. Lupa jadi kita harus bersyukur untuk Iya. meningkatkan dan mengafirmasi diri kita sendiri nih. Kalau kita sudah mengafirmasi diri, nanti imun kita juga ikut naik gitu ya Dok ya. Betul ya. Jadi Oke. memang yang disampaikan Bu Ismi itu benar ya. Jadi memang proses kehidupan perempuan itu tadi memang unik, yang terjadi dengan pada diri kita itu sangat kompleks gitu Iya. ya. Tapi tadi kita bisa mengatasi semua itu ya, dan itu menunjukkan sebenarnya perempuan itu kuat. Walaupun dari Walaupun- tulang rusuk laki-laki, tapi Kuat. kita itu tulang kuat jadi Kuat. Dok ya. Gitu ya. kita itu kuat. Jadi Kuat. dengan berbagai fase-fase kehidupan itu, kalau teratasi dengan baik, sebenarnya wanita itu lebih kuat nih ya. daripada pria. Iya. Gitu. Kalau nggak salah kan pernah denger nih, kalau
seseorang itu, laki-laki itu belum tentu mampu merasakan seperti kita yang melahirkan. Seperti itu. Rasa sakitnya itu katanya luar biasa, dan wanita laki-laki itu belum mampu, belum tentu mampu, betul ya, Dok? Iya, karena ya itu takdirnya wanita ya. Iya. Meskipun tadi ya, meskipun sangat kompleks proses kehidupan wanita itu, tapi Allah Tuhan itu menciptakan kita itu, kita udah diukur nih kekuatan kita. Disitulah ada rahim kita. Di rahim itu adalah otot-otot yang sangat kuat yang untuk bukan menciptakan, tapi untuk melindungi ya, generasi yang akan datang. Itu kekuatan dari wanita itu sebenarnya di situ. Jadi para wanita nih jangan merasa lemah. Iya, begitu ya. Biasanya kalau udah aduh aku ini loh udah jadi ibu, udah ngurus anak, ngurus rumah, cari uang, cari ini, merasa semuanya tugas pada dia. Sebenarnya justru dari wanita lah gitu ya, generasi kita itu tumbuh gitu ya. Makanya kan ada kasih sayang yang diberikan pada wanita, sehingga dia kan punya tugas untuk mengurus anak, meskipun sebenarnya tugas itu bukan hanya tugasnya ibu saja gitu ya, tapi memang ada kerjasama, saling kerjasama, tapi memang yang utama adalah ibu. Itulah kekuatan wanita. Jadi kalau semisal nih yang tadi di Dokter Alia bilang, kalau dia udah ngerasa kok semua aku, berarti kuncinya tadi di syukur, dituliskan, gitu ya. Bisa. Dari situ nanti kan mengingat gitu. Berarti aku sudah menerima apa aja yang mungkin orang lain tuh belum mungkin tentu ya kayak gitu, bisa seperti ini kayak gitu ya, Dok ya. Oke. Nih yang terakhir nih, Dok, Bu Ismi, tentang habis gelap terbitlah terang di masa kini. Itu gimana tuh? Kartini itu gimana itu, Dokter atau Bu Ismi memaknainya? Itu inspirasi dari Kartini, yang memang Kartini itu ternyata memang wanita yang sangat visioner. Dia bisa melihat ke depan bagaimana gitu. Nah itu pahlawan kita ya, pahlawan para wanita ya. Memang habis gelap terbitlah terang, bagus banget kata-kata itu. Mungkin pada saat itu gelap itu tadi menggambarkan depresi, karena memang wanita itu rentan terhadap depresi karena siklus dari kehidupannya. Tapi kehidupan ini istilahnya apa sih? Depresi pada saat itu seakan-akan kehidupan itu ya hanya bisa dilakoni gitu, tanpa bisa memilih dan menentukan. Mungkin kondisi saat itu ya, disitulah kepasrahan wanita. Cuman di situ ada kata-kata terbitlah terang. Berarti terbitlah terang itu memang adalah solusi dari permasalahan yang ada. Ada masa depan yang cerah, sehingga depresi ini bisa diobati. Depresi bukan akhir dari segalanya gitu ya. Mungkin nilai-nilai bisa diambil dari ini ya, habis gelap terbitlah terang kan punya Kartini nih. Jadi ketika perempuan itu punya masalah, nggak harus terpuruk terus gitu ya. Kita ambil nilai-nilai dari Kartini, pantang menyerah nih gitu ya. Meskipun ada masalah, masih ada titik terang kok di sana, masih ada harapan, sehingga berusaha gitu. Pemahamannya ditingkatkan, kemudian ada support juga gitu ya, sehingga cerahnya itu dapat gitu ya. Jadi depresi itu tadi nggak selalu membuat kita stuck atau udah terpuruk, selesai kita nggak bisa apa-apa kayak gitu, nggak ada masa depan. Masih ada ya. Waktu zaman Kartini dulu kan kalau wanita itu nggak boleh ya kayak sekolah kayak gitu, kayak belajar kayak gitu. Mungkin mereka juga depresinya luar biasa ya pada saat itu. Tapi melihat wanita zaman sekarang nih, berarti kan ternyata mereka saja bisa mengatasi depresi itu. Nah sekarang menjadi generasi seperti kita harus kayak bisa. Gitu, kita juga pasti harus bisa seperti itu ya. Karena depresi bisa diobatin. Bisa diobatin ya. Jadi buat penonton yang masih pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi, bisa langsung ke Dokter Alia, spesialis kedokteran jiwa, dan Bu Ismi, psikolog klinis yang ada di RSJD Dr. Arif Zainuddin. Follow IG @rsjd_Surakarta atau bisa langsung aja ke RSJD Dr. Arif Zainuddin di belakang Solo Safari di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 80.
Jebres Surakarta. Jadi Bu Dokter sama Bu Ismi, terima kasih banyak nih buat waktunya, kesempatannya, juga ilmu yang diberikan kayak gitu ya. Ya, saya satu sebelum closing. Ya. Jadi untuk tadi ya, karena kita banyak wanita karier ya. Jadi memang wanita mandiri berkarier itu bukan berarti meninggalkan kodratnya. Oh iya. Ya, dia harus tetap bisa sebagai istri untuk suaminya, sebagai ibu untuk anaknya, dan bisa dia menjadi diri dia sendiri. Oh gitu ya, Nah, jadi bisa harus seperti itu, jadi diri sendiri. bebas dari depresi ya. Iya. Saya boleh closing juga. Boleh. Iya. Iya. Tadi kan kalau di awal tadi sudah kita diskusikan ya bagaimana caranya menjaga kesehatan mental dengan berbagi dengan orang lain ya. Tapi kan kadangkala ada momen di mana sudah ininya jalannya sudah itu segera saja ke profesional. Iya. Jadi bisa konsultasi kepada ahlinya ya, bisa psikolog, bisa psikiater. Oh ya, di RSJD Surakarta kita bisa ngecek layanannya nih di aplikasi si pemandu. Kalau misalkan mau ketemu dengan psikolog ahli nih kayak Bu Ismi dan teman-teman, sama Dokter Al juga dan rekan-rekan kayak gitu ya. Jadi penonton bisa langsung kesini aja ya kayak gitu. Nanti di sana ada layanan konseling terhadap masalah yang dihadapi. Nanti kita bareng-bareng untuk mencari solusinya. Ada terapi juga gitu ya. Kita juga bisa bekerja sama dengan psikiater nanti untuk menangani kecemasan atau depresi atau gangguan mental yang lainnya. Kayak gitu ada ini juga ya, layanan home care. Ada konseling. Iya, bagi yang domisilinya jauh bisa melalui telekonseling. Kesimpulan obrolan hari ini, selalu ada harapan dari masalah yang kita hadapi. Sesuai inspirasi Kartini, habis gelap terbitlah terang. Sampai jumpa di acara selanjutnya.